Gelombang aksi massa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 melahirkan 17 plus 8 tuntutan rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, DPR RI dan juga instansi lainnya. Dan hal ini memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025 untuk segera direalisasikan. Seberapa besar probabilitas tuntutan rakyat ini akan dipenuhi? Segera kami akan membahasnya bersama Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Terima kasih Bang Ray Rangkuti telah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, sama-sama. Langsung saja, per sore ini sebenarnya sudah ada beberapa perwakilan 17 plus 8 tuntutan rakyat diterima oleh Wakil Ketua Komisi 6, walaupun sebenarnya sudah sejak 28 Agustus rakyat bersuara. Bagaimana Bang Ray melihat progres 17 plus 8 tuntutan rakyat? Kalau saya baca lagi ya, untayan tuntutan 17 plus 8 itu, saya petakan dalam persentasenya begini. Tuntutan itu 10%-nya ke partai politik, ya, 30%-nya itu ke legislatif, tapi bobot terbesarnya itu justru ke eksekutif ya. Yaitu sekitar 60%. Tuntutan itu sebetulnya mengarah ke eksekutif. Misalnya gitu ya, para tahanan yang ditangkap oleh polisi sekarang ini harus dibebaskan. Itu kan wilayah eksekutif tuh. Penarikan TNI dari ranah sipil itu eksekutif. Perbaikan ekonomi eksekutif. Reformasi institusi polisi itu eksekutif gitu. Dan undang-undang perampasan aset ya separuhnya itu adalah ke eksekutif. Jadi kalau kita baca 17 plus 8 itu justru bobot terbesarnya itu ada ke eksekutif. Nah, baru 30%-nya itu ke legislatif. Yang 30%-nya itu kan itu tadi misalnya soal penghapusan tunjangan yang katanya udah dilaksanakan. Tapi ya, seperti apa yang sebenarnya kita nggak tahu, karena ini kan masih bentuk pengakuan lisan semua, gitu, ya, bahwa anggota DPR-nya mengaku ya tunjangan-tunjangan itu udah dihapuskan. Gitu. Nah, terus misalnya soal apalagi kunker-kunker dan studi banding itu juga dihapuskan. Nah, itu juga masih bentuk pengakuan-pengakuan. Lalu soal sanksi terhadap mereka yang dianggap membuat ya warga kita merasa terhina gitu. Nah, itu juga kan sebenarnya jalan ya dengan nonaktif terhadap 3 anggota DPR dan sebagainya. Jadi 30% yang mengarah ke DPR itu ya lagi jalan tuh. Cuman apakah benar-benar jalan atau tidak ya kita nggak tahu gitu. Karena semuanya by lisan kan. Nah, terakhir tuh yang kelihatan belum adalah soal RUU perampasan aset ya. Karena ya bagi saya sih sebetulnya itu juga bisa cepat disampaikan setidaknya dalam bentuk timeline kan. Misalnya pembahasannya akan dilakukan pada bulan apa, dihajatkan pada bulan apa, itu bisa dilakukan, bisa disebutkan tuh sebetulnya gitu. Nah, kalau yang berhubungan dengan legislatifnya mungkin udah sebagiannya jalan, meski lagi-lagi ya itu by lisan kita belum tahu secara pasti karena belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah soal apakah itu benar-benar jalan atau tidak. Nah, yang sekarang justru kepada eksekutifnya yang 60% itu. Nah, makanya ya kita tinggal tunggu karena kan itu dibagi dua. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang jangka pendek ini katanya sampai tanggal 5 September. Itu artinya besok sudah selesai itu. Nah, yang bisa dilakukan dalam konteks itu kan setidaknya ada dua tuh. Pertama adalah soal penahanan para aktivis yang dilakukan oleh polisi agar segera dibebaskan gitu ya. Nah, yang kedua adalah penarikan tentara dari ranah sipil itu. Itu sih dalam 2-3 hari ini juga bisa dilakukan. Baik, mari kita fokus kepada legislatif dulu ya. Karena dalam tuntutan ini ada 3 kata utama, transparansi, reformasi, dan juga empati. Nah, tadi sempat dikatakan reformasi juga termasuk di dalam DPR atau legislatif. Kalau kita lihat lagi sepertinya disrupsi ini perlu juga ada di ranah partai politik supaya bergerak berdasarkan meritokrasi. Jadi bagaimana cara efektif mendisrupsi ini supaya semua berjalan efektif dan juga sesuai merit?
Saya ingin menarik itu lagi nggak lagi masalah sistemnya, karena menurut saya kita mau utak-atik sistemnya. Kalau nggak kita ubah ada hal yang penting dari sistem itu, ya kita hanya berputar-putar di situ aja. Nanti dibuat lagi sistemnya begini, outputnya ya sama. Dibuat sistemnya begini, outputnya sama gitu. Jadi saya akan narik persoalan dari pembentukan sistem ke arah yang lebih substantif lagi. Nah, itu apa? Mindset berdemokrasinya itu harus diubah. Nah, makanya saya menyebut jiwa, spirit terdalam dari aksi-aksi tahun 2025 ini adalah reformasi jilid kedua dalam bentuk pembenahan moralitas demokrasi kita. Tanpa itu, sebagus apa sistem yang kita buat, itu akan terlihat jomplang karena selalu bisa diutak-atik ya kan sistem itu. Nah, contohnya misalnya ya kan soal dinasti politik. Kan memang aturan nggak membuat melarang, tapi kalau kita berbicara atas dasar etik ya, atas dasar moral, ya tentu saja dinasti politik itu nggak sehat bagi demokrasi kita. Nah, soal tunjangan-tunjangan yang sebut aja 50 juta macam-macam dan sebagainya. Mungkin aturan nggak melarang. Apalagi kan kalau udah masuk ke APBN, jelas-jelas itu nggak dilarang toh gitu. Tapi secara moral, ada gap yang sangat besar antara penghasilan ya wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya gitu loh. Bahkan ada yang menyebut 40 kali lipat perbedaannya antara pendapatan harian wakil rakyat dengan rakyatnya. Boleh nggak? Ya boleh, karena udah dibuat aturannya dibolehkan gitu. Tapi etis nggak? Ada moral nggak di situ? Ada empati nggak di situ? Ya jelas itu kosong empatinya. Ya jelas itu kosong moralnya. Dan contoh yang lain misalnya soal apa anggota-anggota Wamen yang masih menjabat sebagai direksi BUMN yang sampai sekarang belum diberhentikan oleh presiden. Nah ini baik moral, baik aturan, udah nggak boleh. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan wamen itu bersifat seperti menteri. Apa itu gitu? Ya nggak boleh duduk di jabatan-jabatan yang apa nama itu ya, yang pendapatannya sama-sama dari negara gitu. Nah tapi kan kenyataannya masih jalan tuh. Ya presiden belum memberhentikan ya para pejabat apa namanya wamen-wamen yang duduk di komisaris-komisaris. Gitu. Nah jadi saya mau narik dari persoalan apa itu tadi ya pembenahan sistem ke soalan pembenahan moralitas demokrasinya gitu. Sebab kalau kita masih berbicara sistem, ini udah seringkali kita utak-atik, tapi outputnya selalu seperti yang kita sekarang itu ya, korupsinya tetap berjalan ya, manipulasinya tetap jalan gitu ya. Kemudian politiknya makin senjang karena makin tersentralisasi kepada dinasti politik gitu ya. Nah, karena kita hanya mendasarkan pada sistem, pada aturan, tidak mendasarkannya pada moralitas demokrasinya. Respon-respon yang diberikan oleh Presiden melihat tuntutan dan juga aksi massa di beberapa hari terakhir ini selalu ada respon dugaan makar. Bagaimana Bang Rey melihat ini? Iya, saya udah beberapa kali menyebutkan kan teori makar ini kan teori yang sangat lumrah disampaikan di era Orde Baru ya. Ada 3 kalimat tuh, makar, anarki, dan dalang gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari kelaziman penggunaan kalimat ini, bisa ditarik kesimpulan sebetulnya untuk mengungkapkan 3 hal tuh. Pertama adalah objek yang diprotes oleh publik nggak merasakan bahwa ia sedang diprotes gitu loh. Nah, jadi misalnya tuntutan soal reformasi polisi itu nggak dirasakan bahwa polisinya punya masalah gitu kira-kira tuh. Nah, turunan dari itu adalah nggak mau berubah. Karena ini mereka merasa bukan mereka yang harus diperbaiki gitu. Nah, ini mereka merasa itu kan tuntutan yang sengaja didorong-dorong oleh ya provokator lah apalah dan sebagainya itu gitu kan. Nah, nggak ada tuntutan gitu. Nah, yang ketiga biasanya itu menjadi dasar untuk dilakukan ya kriminalisasi gitu dalam pintu penangkapan aktivis gitu. Dan sepanjang sejarah teori aktor, teori provokator, teori dalang tuh itu nggak pernah diungkap ya sejak dari Orde Baru memperkenalkan istilah itu sampai sekarang. Termasuk sekarang nih.
Ya, mana aktornya kita nggak tahu, mana dalangnya nggak kita nggak tahu gitu. Yang ditangkapin ya aktivis-aktivis itu kan gitu. Nah jadi ketika keluar kata dalang, kata aktor, kata anarki makar gitu ya. Nah itu pertanda kita rasanya nggak akan kemana-mana. Muter-muter begini aja nih gitu kira-kira. Yang dijadikan objek kritik publik, dia merasa sedang tidak dikritik itu artinya itu. Lalu dia mencari pembenar dengan menyebut dalang, aktor, macam-macam untuk menindak ya mereka yang melakukan kritik itu sebagai bentuk penghinaan ya kan. Lalu tindakan anarki ya, tindakan makar dan sebagainya. Nah oleh karena itu menurut saya baiknya ya khususnya dalam ini aparat penegak hukum ya mereka ya kalau kita baca pidato presiden per tanggal 1 September seingat saya ya yang dimana di sampingnya ada saat itu Kapolri yang menyebut nggak akan mundur dari apa nama itu ya apa istilahnya itu ya mengejar para mafia dan koruptor gitu. Nah itu artinya sebetulnya menurut saya kalau dicerna dengan jelas itu artinya presiden mau menginginkan aparat penegak hukum ini ngejar yang sesungguhnya musuh negara. Siapa musuh negara itu? Para mafia dan juga para koruptor. Nah ini presidennya berpikir besar, ngejar mafia, ngejar koruptor, tindakan aparat penegak hukumnya, tindakan yang sangat kecil, nangkapin aktivis gitu kira-kira. Jadi kan sebenarnya nggak connect nih antara pikiran besar polisi, presiden ya, yang mau mengejar mafia, mau mengejar koruptor gitu, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian. Coba kita lihat lagi, berapa koruptor yang ditangkap oleh polisi sepanjang tahun 2021 deh, sejak Pak Listio diangkat sebagai Kapolri sampai sekarang. Dan berapa aktivis yang ditangkap oleh apa namanya itu ya kepolisian sejak tahun 2021 sampai 2025 ini. Nah, itu akan kelihatan tuh angka orientasi polisinya kemana? Pemberantasan korupsi kah, mengejar para mafia kah, atau menjadi orang atau menjadi aparat penegak hukum yang apa sensitif pada kritik publik dibandingkan dengan apa namanya itu ya tindakan pidana seperti korupsi maupun mafia. Terima kasih banyak insight tugasnya Bang Ray Rangkuti, Sama-sama. Direktur Lingkar Madani Indonesia. Sampai jumpa.